الله وبركاته. لصاحب هذا الكتاب ومن بعده من المشايخ شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام. Diceritakan dari Ali bin Abi Talib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, maktubun hawla al-'arsy, tercatatlah hawla al-'arsy di sekitar 'arsy Allah, qabla khalaqa Adam alaihi salatu wassalam, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bi arba'ati alafi sanatin, dengan jarak sekitar 4.000 tahun lamanya. Jadi di arsy Allah sebelum Nabi Adam diciptakan, 4.000 tahun sebelum Adam diciptakan, itu sudah ada tulisan. Apa tulisannya? Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan. Di sekitar arsy Allah ada kaligrafi tulisnya begini, wa inni la ghafurun, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan. Sesungguhnya aku, kata tulisan itu, la ghaffarun, sungguh akan mengampuni, liman taba, kepada siapa saja orang taba yang tobat, wa amana, dan beriman kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan beramal saleh. Artinya kita tidak usah putus asa. Kalau misalnya kita memang punya banyak dosa, masih putus asa. Karena jangan ada orang ngomong begini, tobat Pak, hidup makin tua, udah tanggung, saya udah kadongan, ini banyak dosa. Kalau saya tobat kok rumahnya maka dihapus sama Allah. Jangan ngomong kayak gitu, dosa besar kok begitu. Karena di arsy Allah, di sekitar arsy Allah itu ada tulisan bunyinya begitu, sesungguhnya aku la ghaffarun, sungguh akan sangat mengampuni, ghaffar itu mubalagh, sangat mengampuni, liman taba, bagi orang yang taubat, wa amana, lalu dia beriman kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan beramal saleh. Yang penting kalau kita taubat, iringannya mesti iman kepada Allah dan beramal saleh. Kalau ngomong taubat tapi enggak sholat, ya enggak taubat namanya. Ngomong taubat tapi enggak beriman, ya bukan orang taubat. Iringan orang taubat yang diterima Allah taubat, lalu dia memperbaiki keimanannya, muatin keimanannya, lalu kemudian beramal saleh. Ruya anna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ja'a ila Nabi alaihi salatu wassalam, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ini terakhir tulisan yang ada di sekitar arsy ini. Faqala, maka berkatalah malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yaqra'uka, mengucapkan untukmu, assalamu, berupa salam. Ya Rasul, ada salam dari Allah, itu bahasa kita. Wa yaqul, dan Allah berfirman, man taba min ummatika, man siapa orang taba yang telah taubat, min ummatika, dari umatmu, qabla mautihi, sebelum datang mautnya, sebelum datang matinya,
bisanatin, kira-kira setahun lamanya, qubilat taubatuhu, maka Allah terima taubatnya. Ini gambaran terakhir itu yang ditulisan di Al-Arash itu. Siapa yang taubat kepada Allah, lalu kemudian dia beriman dan beramal soleh, ya, itu Allah akan laghafar, Allah pasti akan ampuni. Malaikat Jibril terakhir sama Nabi Muhammad, turun sama Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasul, kalau umatmu 1 tahun sebelum datang aja dia taubat, Allah terima taubat. Tapi syaratnya 1 tahun sebelum mati. Sementara kita tidak pernah tahu matinya kapan, kan gitu ya. Kalau 1 tahun sebelum kematiannya dia taubat, Allah terima taubat. Coba lagi kasih informasi begitu, mentafsir tulisan di sekitar Aras tadi. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, faqala Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Jibril, wahai Jibril. Kalau di sini ucapannya ya Jibril, saking besarnya malaikat Jibril sehingga kadang-kadang dilafazkan dengan makna lafaz jamak. Ya Jibril, oh Jibril, kata Nabi Muhammad, as-sanatu, 1 tahun itu li ummati, bagi umatku, katsiratun, itu terlalu banyak. La ghalabat, aku khawatir mereka akan kalah lagi. La ghalabat al-khafar, saya khawatir umatku lupa lagi itu kalau 1 tahun. Wa tulul amal, dan itu khawatirnya umatku nanti tulul amal, panjang angan-angan. Kalau 1 tahun lamanya. Jadi Nabi itu nawar itu maksudnya, Jibril, kalau umatku taubat kira-kira jangka 1 tahun sebelum matinya Allah terima taubatnya, kelamaan itu mah. Umatku kadang-kadang jangan setahun, pagi dosa, zuhur taubat, asar dosa lagi teman-teman. Kalau 1 tahun nggak berbuat dosa, kayaknya kelamaan Anda. Tulul amal. Takutnya nanti umatku banyak anak-anak. Karena pertama kelamaan, kedua kita tidak pernah tahu kapan kita mati, itu masalah. Kalau syaratnya 1 tahun sebelum kematian taubat diterima, berarti kalau 1/2 tahun sebelum kematian taubat dia terima dong. Itu awalnya yang Rasul gitu. Fadhahaba Jibril, fadhahaba, maka pergilah sapa Jibril, malaikat Jibril yang besar itu, alaihi salatu wassalam. Thumma raja'a faqala, kemudian balik lagi kepada Jibril, faqala, maka berkata lagi Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Tuhanmu Allah maksudnya, yaqul, berfirman, man taba qabla mautihi, siapa orang taba yang bertaubat dari kalangan umat Muhammad qabla mautihi, sebelum datang kematiannya, bi syahrin, kira-kira jangka sebulan. Nah, keringan itu tuh. Jadi kira-kira kalau kita taubat sebulan sebelum mati, kita udah taubat nih. Qubilat taubatuhu. Allah berkenan menerima taubatnya. Luar biasa. Dari 1 tahun dikurangi berapa itu? Sebulan. Maha murah Allah. Karena Nabi khawatir kalau setahun takut umatnya berdosa lagi. Kata Wajib, oke, saya sudah menghadap Allah. Kata Allah, sebulan sebelum umatmu mati, kok dia taubat, diterima taubatnya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka berkatalah alaihi salatu wassalam, siapa alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Nabi nawar lagi, ya Jibril, wahai yang besar malaikat Jibril, wahai Tuan Jibril yang besar, itu bahasa katanya. Asy-syahru li ummati katsir, sebulan untuk umatku itu juga terlalu banyak. Begitu ya nawarin Rasulullah. Sayang kita, membela-belain kita Nabi. Sebulan sebelum datang matinya di taubat, diterima taubatnya. Sebulan itu panjang buat umatku. Aku khawatir kalau sebulan, kalau ditaubat sebulan aja, kemudian berurusan bagaimana? Berarti Allah gak terima dong. Malaikat Jibril naik lagi, fatahaba, maka pergilah malaikat Jibril, summa raja'a, kemudian balik seperti tadi, balik lagi, faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan Allah Rabbul Alamin, yaqul, bersabda. Karena Nabi namar, saking sayangnya, Nabi
biyaumin. Aduh, udah jauh banget dikurangi ya. Biyaumin, sehari kan. Jadi kalau kita taubat sehari sebelum datangnya ajal, qubilat taubatu, diterima taubatnya. Ya Rabbana ya Karim. Nabi mikir lagi, sehari sebelum datang ajalnya, pagi taubat, ya. Kemudian kira-kira pagi berikutnya dia mati, nah, diterima taubat. Dengan syarat 1 hari sebelum datang mati dia sudah taubat. Waqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, oh Jibril, wahai Jibril, al-yawm li ummati katsir. Sehari buat umatku terlalu panjang juga, terlalu banyak. Kadang-kadang ada orang pagi berbuat dosa, sore udah dosa lagi. Sehari sebelum kematiannya taubat baru menerima syaratnya terlalu banyak, terlalu panjang Jibril. Bisa nggak diringanin lagi kira-kira gitu? Fadhahaba, maka pergilah siapa Jibril wahai Jibril, tsumma raja'a, kemudian balik lagi. Ngadap Allah, balik lagi. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Tuhanmu Allah Rabbul Alamin yaqul, berfirman, berperintah maksudnya. Man taba, man siapa orang taba yang taubat qabla mautihi, sebelum datang kematiannya, bisa adil jarak sejam, qubilat taubatuhum, kiriman lagi sehari 24 jam, tinggal sejam. Kalau umatmu sejam mau mati dia taubat, diterima taubatnya. Allah kirim, masya Allah. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi masih nawar lagi, Pak. Ya ilaha illallah. Faqala, maka berkata alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, oh Jibril, Tuan besar Jibril, kira begitu ya. As-sa'atu li ummati kathiratun, sejam untuk umatku sangatlah banyak. Aku khawatir sekarang taubat 30 menit kemudian ragu sama taubatnya, atau mungkin dia berbuat maksiat lagi. Nah, kan banyak orang Pak baru isi astagfirullahaladzim masuk ngomel lagi, Pak. Isi ngomel lagi. Itu kan orang kita biasa begitu. Ya Allah ya Rabb. Itu gimana? Sejam masih terlalu banyak ya Jibril. Maka malaikat Jibril pergi lagi. Masya Allah ya. Tsumma raja'a, balik lagi. Maka berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqra'uka salam, ya, mengucapkan untukmu salam. Ada salam dari Allah ya Muhammad, kayak tadi di awal hadis ya. Wa yaqul, dan Allah berfirman, man madha, man siapa orang madha yang telah berlalu jami'a umrihi, kepada seluruh umurnya. Artinya umatku menghabiskan seluruh umurnya fil ma'asi, dalam keadaan maksiat. Umpama ada umatmu dari ceprot lahir sampai ya menjelang mati maksiat terus adanya, walam yarji', dan dia tidak pernah kembali, tidak pernah taubat ini selama dia maksiat, ila qabla mautihi, sampai kepada sebelum datang ajalnya, datang matinya, bisa nanti 1 tahun lamanya, atau syahrin, atau sebulan lamanya, atau yaumin, atau sehari lamanya, atau sa'atin, atau sejam lamanya, sebelum kematian. Hatta balagha ruh, sampai ruh susah sampai ke tenggorokan. Hatta balagha ruh, sehingga sampailah itu ar-ruh al-hulquma, kepada tenggorokan, kepada hulqum itu maknanya laka-lakan. Ini laka-lakan di sini. Oh, sekarang saya sini. Nyawa ini ke kemari. Ini walam yumkin lahum nutq. Walam yumkin, dan tidak mungkin tuh umatmu itu. Walam yumkin, tidak mungkin tuh umatmu lahu, bagi umatmu itu an-nutq, kepada ngomong, udah bisa ngomong. Ini maksiat terus, Pak. Setahun sebelum dari ajal dia nggak tobat. Sebulan semua ajalnya dia belum tobat. Sehari semua ajalnya dia juga belum tobat, masih maksiat. Bahkan sejam sebelum ajalnya dia masih maksiat juga. Sampai ke rumah sampai kemari, dia sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Wal
bilisanihi, tapi dia beralasan atau dia dia mengungkapkan ya, bilisan dengan lisannya, wa nadama, dan dia telah menyesal biqalbi, dengan hatinya, qad ghafarta, maka Allah akan ampuni lahu itu semua. Saking murahnya Allah, karena min awal itu sama akhirnya kemudian sampai kepada batas terakhir, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughfir. Ya sudah Nabi, Allah mengampuni dosa umatmu, ditunggu taubatnya ya sampai nyawanya ke tenggorokan. Kalau udah nyawa ke tenggorokan sudah lepas, sudah habis waktunya. Sebelum nyawa ke tenggorokan masih diampuni. Waktu itu Nabi nggak nawar lagi, Pak. Kalau nawar lagi lah habis sudah. Ya, udah habis terus saja. Pokoknya sebelum nyawa ke tenggorokan dia taubat, diterima Pak. Saking murahnya. Itu ketika malaikat Jibril menerangkan tulisan di arsy Allah bahwa Allah akan ampuni, Allah pasti ampuni dosa-dosa hambanya asal dia beriman dan dia beramal saleh. Jadi kita ini nggak usah putus asa dari rahmat Allah, nggak usah qunut min rahmatillah, karena al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah dosa besar. Terlebih kalau kita berangkat haji, taubat yang paling ideal adalah di Arafah ketika kita haji. Sama-sama Nabi menyebut al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Makanya umrah belum disebut haji. Umrah itu haji kecil, karena dia tidak ada Arafah Mina, nggak ada lontar jumrah, nggak ada mabit di Mina, nggak ada mabit di Musdalifah. Bedanya umrah itu kan jauh. Kalau umrah kan 2 jam juga selesai, karena hanya dari mikot dia umrah, lalu kemudian di Mekah dia tawaf 7 putaran, ya, lalu sa'i, terus tahalul selesai. Ya 2-3 jam selesai. Tapi kalau haji minimal 5 hari. Haji itu baru selesai. Dan ada Arafah Minanya. Ihramnya juga lama. Kalau umrah ihramnya lama. Setelah tahalul selesai ihram. Tapi kalau haji lama. Tapi orang-orang kita karena sekarang haji itu susah. Ada orang yang umroh pakai walimah safar begitu dia. Pulang umroh dipanggil haji. Itu orang sekarang. Kebolak-balik itu. Karena saya di Mekah dipanggil haji. Kalau orang Arab memanggil semua orang Mekah haji, makanya Pak. Haji. Tarik, haji. Karena memang haji itu makna aslinya itu adalah berziarah ke Ka'bah, itu haji. Nah, kalau kita lihat kita fikih, al-hajju lughatan fa huwa al-qasd. Haji secara bahasa maknanya adalah berniat ziarah ke Mekah. Yaitu haji namanya. Tapi secara istilah haji adalah Arafah. Nah, tobat yang paling bagus, paling mantap di Arafah. Maka rindukanlah kita tobat di Arafah. Jangan sampai kita tidak merindukan di umat Islam, tidak pernah merindukan haji sama sekali. Ya bagaimana saya merindukan Ustaz, duit orang ada kemana? Kalau kita duit tidak ada, yang penting merindukan haji Pak. Masalah duit tidak ada, itu kan urusan Allah. Mau ada orang haji kalau mau hidup berangkat ada. Ada tukang rumput di saatnya Tuhan lagi babat rumput. Lihat ada burung perkutut, hinggap itu di satu pohonan itu kecil sama tukang rumput, itu ditangkap, dan itu ternyata dulu ditangkap bisa dibawa pulang ke tukang ngarit, dibawa pulang dikasih lagi di kandang, dikurung. Setiap hari kan manggung tuh burung, ngantuk namanya. Kalau bahasa orang Jawa kung gitu, manggungnya pakai kung, jadi cakep. Itu biasanya perkutut Majapahit katanya. Ada orang pengusaha lagi lewat, dengar ada perkutut mangung cakep bener. Dicari ketemulah tuh orang tukang ngarit itu. Kemudian orang kaya ini ngomong, Pak, gimana saya beli ini perkutut? Waduh, saya nggak jual Pak, saya lagi teman-temannya buat dapat kemarin, nggak jual enggak. Bagaimana kalau saya beli mahal? Enggak jual, sampai beli mahal pun saya nggak jual. Keluar kata-kata, bagaimana Pak kalau saya hajiin? Buru-buru tua saya, bapak saya haji sama istri. Bapak perlu saya haji. Haji? Emang dia tukang haji? Jadi dah.
kita sudah mau ke Muzdalifah, itu begitu terbenam matahari Arafah, ya, itu kok ada jamaah ngomong begini misalnya, ya Allah, dosa saya terlalu banyak ini hidup. Diampuni apa enggak ini dosa saya? Diampuni apa enggak ini dosa saya? Ini ragu begitu, hukumnya dosa besar. Dosa besar ragu begitu, berarti pasti diampuni. Makanya banyak ulama yang menyarankan kalau ada orang mengeluh dosa yang terlalu banyak, bla 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 macam-macam. Misalnya orang membunuh, berzina, macam-macam. Sementara berzina kalau mau mati hukumannya. Kalau membunuh hukumannya juga kisah mati juga kalau keluarga untuk mati. Sementara ada orang zina berkali-kali, membunuh berkali-kali, emang nyawanya double. Makanya ulama biasa menyarankan dua hal. Datang ke ulama ngaji, duduk bersinggung ngaji dengan ulama. Karena kalau ngaji, ngajinya talaki, ada pada orang ulama. Ngajinya talaki, ulamanya juga punya syarat ilmunya, itu bisa menebus dosa. Satu. Yang kedua, ya, kalau ngaji kan berarti nanti hidupnya kan tetap. Yang kedua, berangkatlah ke Arafah. Haji, tahun ini boleh, tahun depan boleh. Yang penting sempurnakan taubat dengan cara haji. Itu bagi orang yang punya duit mah. Kan sekarang banyak orang banyak dosanya, duit punya, tapi nggak ada kerinduan bertobat. Malah kalau artis hobinya, artis orang besar, hobinya umroh baik, tapi haji kagak. Umroh belum. Umroh yang bagus, tapi kualitas taubatnya beda dengan orang haji. Karena haji ada Arafah, umroh tidak ada. Maka saudara, ini kemahamurahan Allah kepada umat akhir zaman. Umat akhir zaman taubat, ya, itu awal-awalnya setahun syaratnya. Sebelum mati baru terima oleh taubat. Setahun sebelum mati dia taubat baru terima awalnya. Tapi gara-gara Nabi sayang sama kita, Nabi nawar. Jadi turun dari setahun jadi sebulan sebelum taubatnya, sebelum matinya. Kok dia taubat diterima? Ditawar lagi, ya, sehari sebelum matinya ditaubat diterima. Ditawar lagi sejam sebelum matinya diterima taubat. Ditawar lagi, terakhir sebelum nyawa kita berkata jadi terima. Makanya Allah itu memberikan kalimat yang sangat mudah diucapkan, walaupun ada orang setruk sekalipun, orang belum bisa ngomong, bisa mengucapkan La ilaha illallah. Walaupun bibirnya gerak karena setruk, bisa orang bisa bilang Allah. Melongok bisa, La ilaha illallah, bisa. Bahkan kalau dia kesulitan mengucapkan itu dengan kalimat yang semua orang mampu, walaupun dia sudah lidah yang bisa bergerak, ya ini kalimat Allah. Karena cuma gerak sedikit tentang lidah Allah. Bahkan ketika dia mengucapkan cuma nafas doang keluar, karena lidah udah bisa gerak juga. Begitu, kan nafas masih bisa begitu. Tapi hati ngomong Allah itu bisa. Makanya lafaz Allah itu lafaz paling mudah diucapkan. Makanya andai kata orang ngomong Allah saja nggak bisa, itu cukup akan terbantu manusia. Karena la ilaha illallah saja, bapak ngantuk, mulut gak usah gerak, itu bisa. La ilaha illallah, gak gerak ini bisa. Ngucapin Allah, gak usah gerak bisa. Bahkan orang ngeluarin nafas doang, tapi hati bilang Allah. Misalnya ada orang sekarang mungkin, kita misalnya, karena mungkin saking udah gak bisa gerak, udah stroke semuanya, beli lidahnya. Tapi kalau dia bisa zikir, maksudnya mengucapkan Allah, itu jadi taubat. Maka dalam zikir-zikir thariqah, sesekali kita latih mengucapkan la ilaha illallah, ya, lama-lama ya Allah, lama-lama Allahu, lama-lama malah ada yang begitu, maksudnya dia, bukan dia. Ya, dia Allah. Atau Allah, itu buat latihan supaya kalau kita mati nanti gampang mencapai itu. Oke, terima kasih sampai di sini dulu karena saya ada kepentingan yang harus saya lakukan hari ini. Jadi kita sudahi sampai di sini aja. Semoga ada berkat manfaatnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sallu ala Muhammad.